Dengan apa yang sudah diketahui oleh Marquis Valentino, Salamander, Blaze dan serta Darkness yang mempunyai keunikannya masing-masing, dengan terciptanya pedang baru yang ditempa oleh Roman Dimitri yang membuatnya semakin sempurna, serta membuat perbedaannya melebihi batas dari performanya, Marquis Valentino beranggapan kalau mahakarya dari Roman Dimitri sudah berada di level yang jauh berbeda. Dengan dia yang terlihat begitu tak sabar ingin sekali melihat pedang barunya itu. Di dalam perjalanan menuju tempat Roman berada, Marquis Valentino berkata dalam hatinya, kalau dia bahkan tidak bisa membayangkan seberapa mengejutkannya ketika melihat mahakarya dari Roman Dimitri yang baru itu, dan setelah sampai di tempat Roman berada, Hans yang menyambutnya pun meminta maaf kepada Marquis Valentino kalau tuannya Roman tidak ada di tempat tersebut. Karena sesudah tuannya itu selesai membuat pedang barunya, Hans berkata kalau tuannya itu langsung pergi menuju arena pelatihan. Sehingga, Marquis Valentino pun terlihat merasa sedih setelah tahu tentang hal tersebut. Sementara itu di tempat arena pelatihan, sambil melihat pedang barunya itu, Roman berkata dalam hatinya, kalau bahkan di kehidupan sebelumnya, dirinya tidak menempa pedang seperti apa yang sekarang ia pegang. Dan karena semua berkat dari Fire Demon, selagi menatap pedangnya itu, martial art baru yang pantas dengan Flame Mastery teknik pun terbentuk di dalam benaknya, dengan Roman yang mencoba merangkul api yang membara dan menerapkannya ke pedang tersebut, kemudian menciptakan gerakan pertama yang ia beri nama Flame. Ketika mengayunkan pedangnya itu, terbentuk ledakan api dan menyebar di sekitarnya itu. Dan selanjutnya melakukan gerakan seperti menyapu bersih musuh dengan api yang membara. Sehingga terciptalah sebuah tornado yang terbuat dari api. Dan itulah terciptanya gerakan kedua yang ia beri nama Blazing Wind. Dan kemudian, Roman lalu mencoba menerapkan kekuatan api tersebut ke dalam satu titik untuk menciptakan serangan kuat yang bisa menembus semuanya. Dan dengan metode yang diterapkannya itu, serangan kuat pun tercipta dan kemudian Roman pun memberikan nama dari gerakan ketiga itu dengan nama Inferno, dan dengan penutupannya, Roman pun menciptakan gerakan keempat dari teknik barunya itu yang ia beri nama Fire Demon, dengan menancapkan pedang yang sudah diselimuti oleh api dari Fire Demon, ledakan besar pun tercipta di tempat latihan tersebut. Dengan sword art yang mencerminkan api dari Fire Demon, akhirnya terlahir di tanah Dimitri yang keras. Martial art yang sesuai dengan keluarga pandai besi yang menghabiskan hidup mereka di sisi api penempaan, api dari Fire Demon, dan jiwa dari Heavenly Demon yang membuat keberadaan dari ketiadaan, Roman pun memberikan nama teknik barunya itu dengan nama Flame Sword Technique. Setelah terciptanya teknik baru dan kembali ke kediamannya yang sudah ditunggu oleh Marquis Valentino, di pertemuan mereka, Marquis Valentino pun lalu bertanya tentang Roman apakah sudah menyelesaikan pembuatan pedang barunya itu, dan Roman pun menjawab kalau dia sudah menyelesaikan pembuatan pedang barunya itu, serta berkata kalau dia telah meraih hasil yang bisa membuatnya puas atas pedang barunya tersebut. Dan sesuai dengan janji yang telah Roman katakan kepada Marquis Valentino, Roman pun berkata kalau dia akan mengizinkan Marquis Valentino untuk melihat pedang tersebut sebelum lelangnya dimulai. Dan setelah meminta Hans membawa pedang barunya itu, Roman berkata kepada Marquis Valentino, siapapun yang bersedia membayar harga yang pantas bagi pedang barunya itu, maka orang tersebut bisa menjadi tuan baru bagi pedangnya itu. Dan hanya satu pedang itu saja yang akan Roman lelang untuk ia jual. Di sisi Marquis Valentino, ia yang melihat pedang baru yang dibuat oleh Roman Dimitri merasa senang. Karena hanya dengan melihatnya, Marquis Valentino menyadari, kalau pedang tersebut adalah pedang yang sangat hebat. Dengan rasa malu-malunya itu, Marquis Valentino pun meminta izin kepada Roman Dimitri, kalau tidak keberatan. Marquis Valentino meminta Roman untuk memperbolehkannya menguji pedang tersebut dengan menggunakan alat yang bernama measurement device. Dan setelah diperbolehkan oleh Roman, ketika alat tersebut didekatkan ke pedang tersebut, alat itu pun mengeluarkan cahaya yang begitu terang.
yang mengartikan, kalau pedang tersebut adalah pedang dengan mana resonansinya yang melampaui level 10 seperti Blaze pedang yang ia beli di tempat pelelangan, dan dengan pedang sehebat itu, Marquis Valentino bertanya-tanya, seberapa banyakkah uang yang ia butuhkan untuk memenangkan pelelangan perebutan pedang tersebut, dengan pedang Blaze yang ia dapat di pelelangan seharga 1.200 gold. Dengan melihat pedang barunya Roman tersebut, Marquis Valentino pun mengasumsikan, kalau untuk mendapatkan pedang itu di pelelangan, dia harus mengeluarkan uang 2 kali lipat lebih banyak dari ia mendapatkan pedang Blaze-nya terdahulu. Bahkan kalau ada peserta atau tamu yang ingin pedang tersebut, Marquis Valentino beranggapan, kalau dia harus mengeluarkan uang lebih banyak dari apa yang ia pikirkan. Marquis Valentino pun mencoba memberanikan diri untuk bertanya nama dari pedang tersebut kepada Roman. Dan ketika Roman berkata kalau pedang tersebut diberi nama Third No Name, atau bisa dibilang pedang tanpa nama, Marquis Valentino terkejut, kemudian berkata kepada Roman, kalau pedang yang ada di hadapannya itu, adalah pedang yang tidak kurang dari pedang Blaze yang ia beli di pelelangan, tetapi, kenapa Roman menamai pedang tersebut dengan nama pedang tanpa nama? Karena sebuah mahakarya. Marquis Valentino beranggapan kalau itu harus menerima nama yang pantas yang mencerminkan kehormatan dan kejayaan, dan Roman pun lalu menjelaskan kepada Marquis Valentino, kenapa dirinya memberikan nama tersebut kepada pedangnya itu. Karena di antara keempat pedang yang sudah ia tempa, pedang tanpa nama adalah pedang eksperimen pertama sekaligus untuk yang terakhir kalinya. Karena prosesnya sendiri memiliki makna, Roman berkata kalau pedang tersebut adalah pedang yang memiliki nilai yang jauh lebih penting. Dan dengan apa yang dikatakan oleh Roman tersebut, Marquis Valentino pun lalu bertanya kembali, apakah pedang tanpa nama adalah pedang dengan grade terendah dari semua pedang yang telah dibuat oleh Roman tersebut? Dan Roman pun membenarkan hal itu, karena menurutnya, tingkat kesempurnaan dari pedang tersebut yang paling kurang di antara keempat pedang yang sudah ia buat. Namun meski begitu, bukan berarti pedang tersebut inferior dalam standar benua, karena menurutnya, seri pedang tanpa nama sudah pasti akan berkembang beberapa tahun melebihi pedang Blaze yang dimiliki oleh Marquis Valentino, dan dengan rasa penasarannya yang begitu besar, Marquis Valentino pun meminta kepada Roman, kalau dia ingin sekali melihat pedang keempat yang telah dibuat oleh Roman tersebut. Setelah Roman setuju dengan permintaan dari Marquis Valentino, Marquis Valentino yang melihat dan memegang pedang tersebut, dia pun terkejut dan tak menyangka, apakah benar ada pedang yang bisa dibuat seperti itu. Sekaligus dia pun akhirnya menyadari, kenapa Roman Dimitri menyebut seri pedang tanpa nama sebagai eksperimen. Karena untuk menciptakan harta karun seperti pedang yang sekarang ia pegang, setiap detik, setiap menit dan setiap pukulan untuk menciptakan pedang tersebut adalah suatu mahakarya yang begitu hebat, dan dimulai dari detik itu, untuk mendapatkan dari seri pedang tanpa nama, Marquis Valentino beranggapan, kalau para kolektor akan membayar harga tinggi dan bertarung sengit untuk mendapatkan pedangnya itu, dengan simbol dari proses kreatif di balik kesempurnaan dari penempaan pedangnya saja. Itu akan menjadikan nilai pedang tanpa nama melonjak naik sangat drastis. Dan kemudian, Roman pun memberitahukan nama pedang keempatnya itu kepada Marquis Valentino. Kalau pedang tersebut ia beri nama dengan sebutan, Disaster. Setelah pertemuan itu selesai dan meninggalkan tempat tersebut, di perjalanannya kembali ke wilayahnya itu, Marquis Valentino berkata dalam hatinya, kalau pedang yang diberi nama Disaster itu, adalah mahakarya tak tercela melebihi jangkauan siapapun, dan mungkin, untuk mendapatkan pedang tersebut adalah hal begitu mustahil. Namun untuk pedang tanpa nama yang akan Roman lelang di tempat pelelangan, Marquis Valentino bertekad untuk mendapatkan pedang tersebut dengan apapun caranya itu. Namun di balik keinginan besarnya itu, Marquis Valentino pun bertanya-tanya, kenapa pedang Darkness yang sebelumnya Roman pakai tidak ia lelang di tempat pelelangan? Setelah beberapa waktu berlalu dan hari pun sudah berganti malam,
Roman yang menemui Rodwell di atas benteng kastil pun memberikan pedang Darkness kepadanya. Dan Rodwell yang melihat kakaknya itu memberikan pedangnya tersebut, dia pun bertanya, kenapa kakaknya itu memberikan pedang berharganya kepadanya. Dan Roman pun berkata, karena Rodwell adalah satu-satunya yang bisa menggantikannya. Dan karena hal tersebut, Roman meminta Rodwell mau memegang simbol tersebut melalui pedang Darkness-nya itu, karena pada saat Dimitri berada di pinggir jurang, jika mereka mundur bahkan selangkah saja saat menghadapi Kekaisaran Kronos, Roman berkata kalau mereka akan menghadapi akhir yang sangat mengerikan. Dan jika hal tersebut terjadi dan dirinya tidak ada pada saat situasi tersebut, Roman berkata kepada Rodwell, kalau keberadaannya saja harus bisa memberikan keyakinan bagi orang-orang mereka. Dan karena hal itu, Roman meminta kepada Rodwell untuk menjadi kekuatan sejati yang bisa dipercaya oleh semua orang. Rodwell, yang beranggapan kalau dirinya tak mempunyai kekuatan apapun seperti kakaknya itu, dia berkata kalau dia tidak bisa menanggung beban besar yang diberikan kakaknya tersebut, karena seberapa besar pun, dan seberapa keras dirinya berusaha, Rodwell berkata kalau dia tidak bisa menggantikan kakaknya itu, namun, Roman pun mencoba meyakinkan adiknya tersebut dengan berkata, kalau mulai di detik itu, dirinya akan menghembuskan api milik Fire Demon kepadanya, dengan Flame Mastery, teknik yang bisa mengizinkan seseorang untuk membagikan panasnya kepada kerabatnya. Rodwell selaku kerabat yang berbagi darah dengannya, Roman berkata kalau dia bisa membagikan Fire Demon kepada Rodwell Dimitri, meski kalau sekarang hanyalah bibit yang tak berarti. Tapi jika Rodwell merawatnya dengan baik, Roman berkata kalau Rodwell bisa bertambah kuat melebihi apa yang ia pikirkan, dan setelah menyerahkan semua keputusan kepada Rodwell apakah dia ingin mengambilnya atau tidak, Rodwell sambil melihat ke arah pedang Darkness yang diberikan kakaknya itu, dia berkata, jika memang benar apa yang dikatakan kakaknya tersebut, dia akan melakukannya demi mendapatkan kekuatan dan bertambah kuat. Dan dengan Rodwell yang menyetujui tawarannya itu, Roman pun berkata, kalau teknik martial art yang akan ia ajarkan kepada adiknya tersebut adalah Flame Sword Teknik. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.